pertanyaan. Yang kelima, siapa? Sebelah kanan kira. Sebelah kanan. Kanan. Oh, belakang. Oh. Ini lebih muda lagi sebenarnya. Lebih muda lagi. Oke. Boleh berdiri dulu nih? Berdiri. Namanya siapa, Mas? Aldrik. Andri. Nah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau nanya, Aku mau jawab. Tanya apa, Drik? kan Islam kan banyak alirannya kan. Nah, yang aliran paling bener tuh yang mana Gus itu? Nah itu aja. Aliran yang bener paling mana? Iya. Alirannya bapakmu. Iki ra entuk voucher loh iki loh ya. Ora entuk voucher loh ya. Orang dalam ya. Iki putra mahkotane Paragon ora entuk iki ra entuk. Oke, pertanyaan dari Aldrik. Keren ini. Anak seusia 14 tahun sudah tanya aliran Islam. Berapa? Oh, 13 tahun. Angka sial. Malah angka sial. Dilem ngono ki lho malah angka sial. Kayak salah satu episode saya di Hasanah Trans 7 itu kemarin lucu. Benar nggak kalau alis dikerok, kita bisa melihat iblis? Nah, saya bilang iya. Caranya gimana? Kamu bercermin. Lihat iblis. Dirinya sendiri dong. Setan dulu, setan. Gimana Gus? Caban gini-gini siap-siap nyanyi ngopo lo gue nenggono. Orang tak bayar gue. Jadi gini, kan ada hadis tuh, ada 73 aliran dalam Islam dan yang benar cuma satu. Apa itu? Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah persoalannya adalah hari ini hampir semua golongan menyatakan dirinya adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Lah bagaimana kemudian kita menyikapinya? Menjadilah orang Islam yang baik sesuai tuntunan gurumu yang baik. Dan Adrik harus ingat, guru yang baik itu siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kiai, ustadz yang sanad nasab keilmuannya nyambung sampai kanjeng Nabi. Contoh begini, saya kasih contoh ya. Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Salah satu inspirasi saya itu namanya Gusmi, Kiai Imam Jazuli dari Kediri, makamnya di Tambak. Gusmi ini muridnya siapa? Gusmi ini muridnya Mbah Dalhar, makamnya di Gunung Pring, Magelang. Salah satu gurunya Mbah Dalhar itu siapa? Namanya Nabi Khidir. Buktinya apa? Gusmi itu salah satu bentuk riadohnya kepada Mbah Dalhar adalah membersihkan sandalnya Mbah Dalhar. Jadi Anda itu jangan salah ya. Kenapa kok santri itu kalau kiai masuk masjid atau kalau masuk rumah sandalnya rebutan untuk dibersihkan? Karena kiai-kiai besar itu dulu riadohnya salah satunya adalah membersihkan sandalnya kiai. Kiainya masuk masjid sandalnya dibalik. Sing dimasuk diwalik iki madhep ngulon dadi madhep ngetan ra tumplak ngene malah diwalik ngene iki. Lah satu ketika Mbah Dalhar itu di kamar, sandalnya itu ada dua pasang. Yang satu pasangnya itu mirip dengan sandalnya Mbah Dalhar. Gusmi mikir, ini sandalnya siapa? Dibersihkan semua. Ini nggak mungkin kalau orang biasa, sandalnya sama kok. Akhirnya ditunggu sampai jam 2 malam, tamu nggak keluar. Begitu Gusmi ketiduran, tamunya keluar, lari, dikejar sama Gusmi. Cuman kelihatan punggungnya tok. Maka kemudian Gusmi bertanya kepada Mbah Dalhar, Mbah, tadi malam siapa tamunya kok sandalnya mirip dengan jenengan? Nggak dijawab sama Mbah Dalhar. Keesokan harinya ditanya lagi, sinten Mbah? Mbah Dalhar jawab, tamu saya semalam adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau kemudian saya bersanad soal ilmu itu, barangkali ya mohon maaf, Nabi Khidir punya murid namanya Mbah Dalhar, Mbah Dalhar punya murid namanya Gusmi, Gusmi punya murid namanya Miftah. Maka saya bisa mempertanggungjawabkan kenapa saya ngaji di klub malam. Kalau kemudian hari ini dipermasalahkan oleh Ustadz Mahir Atuwailibi, dipotong kemudian di Twitter, di tweet, Gus Miftah mengatakan pengajian dengan lonte itu adalah pengajian paling menyenangkan. Saya jawab ya, itu dulu sarkas, sindiran. Bahwa kemudian orang-orang yang mengkritik saya pengajian di klub malam, saya sindir, ya menyenangkan. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kalau saya pengajian pasti pakai kacamata hitam. Agar? Kenapa? Karena kalau pakai kaca lemari berat. Dapur kaca lemari. Benar. Jadi saya punya sanad. Kalau kemudian Mahir mengatakan Gus Miftah apa cinta lonte? Ya, saya cinta dengan lonte. Saya senang dengan lonte. Karena senang belum tentu make. Orang make belum tentu senang. Pinter kok jawab aku.
Wong seneng belum tentu make. Kalau make belum tentu seneng. Wong royal kira nganggo seneng waton bayar, plik rampung ngono kuwi tok. Kalau kemudian saya ditanya, "Kenapa kok senang, Gus?" Bagaimana saya tidak senang? Ketika saya ngaji mereka nangis, ingat dosa. Saya berdoa, ya Allah ampuni dosa mereka, mereka tidak tahu melakukan ini ya Allah, karena kebutuhan keluarganya ya Allah, karena untuk orang tuanya, karena untuk anaknya. Begitu saya berdoa mereka menangis. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Saya itu kalau berdoa dengan mbak-mbak malu karena mereka menangis. Maka kadang-kadang saya ikut-ikutan menangis. Kenapa saya menangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Saya nangis karena gengsi. Lonte nangis masa aku ora. Wah. Karena gengsi. Gengsi. Jadi kalau kemudian ngomong soal itu, maka Aldrich harus belajar kepada guru yang benar ke depan. Lah, kalau kemudian guru yang benar itu seperti apa? Yang sanad keilmunya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Karena kiai itu juga modelnya macam-macam, Le. Kenapa kiai macam-macam? Karena Nabi juga jumlahnya banyak. Maka warisannya beda-beda. Nabi itu jumlahnya berapa, Aldrich? Berapa jumlah Nabi? Bukan 25, 124.000 Nabi. Banyak sekali ya. Lah kiai itu ahli warisnya para Nabi. Maka warisannya beda-beda. Ada kiai mendapatkan warisan kekayaan dari Nabi Sulaiman. Maka ada kiai kaya, umpamanya kayak temennya Mbak Maya, Ustadz Yusuf Mansur, kaya. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Dawud kerajaan, maka ada kiai jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf, Gus Dur. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Musa, gagah begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa, gagah. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Khidir, cerdas, ada Pak Kiai Said, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Bahak, cerdas. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Isa, kere, umpamane Heri sapi balap, kere, umpamane Her, umpamane beda. Ada nabi yang mendapatkan, ada kiai yang mendapatkan warisan ketampanan Nabi Yusuf, Gus Miftah, umpamane, itu beda-beda. Rada salah kata gue. Bener itu. Bukan, hoak. Hoak. Jadi belajarlah kepada guru yang tepat. Itu saja itu loh. Kalau mikir golongan mana, semua orang mengatakan golongan saya adalah golongan terbaik. Tapi kalau saya selalu mengatakan, akuilah golonganmu sebagai golongan terbaik tanpa harus menyalahkan orang lain. Jadi, kowe bener, aku bener, kowe bener menurutmu, aku bener menurutku. Ya wes, gak usah berdebat gitu loh. Masa orang Islam hari ini di era milenial hanya berdebat hanya gara-gara apakah doa orang hidup diterima oleh yang mati. Wong Amerika, wong Cina itu sekarang sudah membuat teknologi seperti matahari. Bahkan mohon maaf, produknya ini lebih panas 16 kali lipat dibandingkan matahari. Wow. Yang akan berfungsi tahun 2050 itu Cina. Lah kita hari ini baru masih berdebat soal apakah doa orang hidup diterima oleh yang mati. Ya nggak maju-maju. Makanya tadi saya siaran dengan Pak Muldoko yang tayang hari ini, saya bilang, saya meyakini Pak Muldoko. Kenapa Gus? Corona ini tidak akan lama. Kenapa? Karena buatan Cina. Karena buatan Cina ya. Kalau gawean Cina biasanya rasuwe. Amin, semoga segera selesai. Ini loh. Nggak suwe itu. Jadi banyaklah belajar kepada guru yang sanad keilmuannya tepat. Kalau Anda mengatakan yang paling benar boleh, tapi bukan berarti diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Oke, Aldrich. Gitu ya? Kayak calon kiai ya, kayak. Amin. Mbuh kiai apa? Kayak langgeng. Yuk lanjut.